Latihan kali ini adalah kita akan membahas lighting. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai objek, yaitu plane untuk lantai kita, kemudian sphere berwarna biru, box berwarna merah, silinder hijau, dan sphere berwarna kuning. Juga secara default saya telah mempunyai lighting yang berupa lamp lighting dan sebuah kamera yang menghadap pada objek. Saya akan merubah sisi pandang kita dengan menekan 1 pada numpad untuk berubah pada front view. Karena ini masih berupa perspective view, saya menekan 5 pada numpad untuk berada pada orthographic view. Saya akan menggeser sedikit posisinya di sini agar terlebih jelas kita melihat objek kita. Kemudian kita memilih lighting di sini. Pada lighting saya akan memilih pada shading panel atau F5. Di sini terlihat pada preview lighting kita. Kemudian kita mempunyai lighting yang disebut dengan lamp. Lamp adalah lighting standar yang secara default ditentukan oleh Blender. Kita lihat di sini namanya adalah spot. Kita dapat mengganti nama pada lighting tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada opsional yang disebut dengan dist, adalah untuk distance yang berarti jarak cahaya dari sumbernya. Kemudian ada energi yang berarti kekuatan dari cahaya tersebut. Jika saya mengganti di sini terlebih dahulu, mungkin kita akan mentes rendering kita. Saya coba untuk renderingnya saya perkecil dulu agar lebih cepat kita melihatnya. Saya menekan F12 di sini. Maka ini adalah hasil default dari lighting kita, di mana pada lighting tersebut saya mempunyai lighting dari arah sini menyebabkan cast shadow dan spekular pada objek ini. Jika saya tadi mengganti distance-nya di sini menjadi 10, kita lihat pada preview di sini menjadi lebih redup karena saya hanya mempunyai jarak yang pendek dari sumber cahaya keluar dari sumber tersebut. Untuk itu kita lihat test preview F12. Di sini kita melihat maka lighting atau cahaya kita terlihat menjadi lebih redup. Saya akan mengganti sekarang distance-nya menjadi default lagi, yaitu 30. Seperti ini. Sekarang kali ini saya akan mengganti energi. Energi adalah kekuatan dari cahaya. Saya mungkin mengganti energinya menjadi 3 seperti itu. Maka kita lihat pada preview di sini menjadi cukup terang atau sangat terang bahkan. Saya menekan F12 di sini, maka kita melihat bahwa lighting atau cahaya kita mempunyai kekuatan yang sangat besar sehingga terlihat pada bagian sini terlihat sangat terang dan juga tampak pada spekular yang muncul terlihat sangat terang pula. Selain lamp, kita juga dapat mengatur atau memindahkan lighting kita menjadi seperti area. Kita lihat di sini pada area terlihat arah dari lighting tersebut. Kita bisa mengatur arah dari cahaya tersebut dengan menekan R untuk merubah arah dari lighting. Kemudian juga kita melihat di sini ada distance yang berupa payung sehingga menyebabkan lighting kita ini seperti ternaungi oleh sebuah payung. Untuk itu saya coba energinya karena di sini terlihat sangat terang. Saya mengganti energinya mungkin dengan 1 yang standar seperti itu. Kemudian saya menekan F12 untuk melihat preview. Di sini terlihat pada area lighting walaupun dengan standar energi 1 kita melihat kekuatan cahayanya sangat terang. Mungkin saya akan mengganti sekarang distance-nya saya turunkan menjadi 10 seperti itu. Maka kita lihat di sini pada preview lighting kita menjadi lebih redup. Di sini terlihat jelas bahwa distance atau jarak sangat berpengaruh pada area lighting ini dibandingkan dengan energi. Untuk itu saya coba tes F12 di sini, maka kita akan melihat walaupun energinya 1, kita lihat dengan distance yang rendah artinya jarak cahaya dari sumbernya sangat pendek. Terlihat di sini cahaya tersebut sangat terang tetapi hanya terlingkup pada sebagian areal saja. Kita juga bisa melihat di sini pull of light yang menandakan bahwa area lamp tersebut membentuk seperti sebuah payung yang berarti membuat sebuah pull of light lingkaran. Kemudian di sini kita bisa melihat option selain distance dan energi juga kita melihat pada panel shadow. Kita mempunyai shadow yang secara default aktif. Saya bisa memilih tipe lighting yang ketiga yaitu spot, di mana pada spot ini kita lihat selain arah kita juga melihat naungan dari cahaya yang berupa seperti sebuah kerucut. Kita dapat merubah besaran dari kerucut ini dengan lihat pada shadow dan spot.
kita bisa mengecilkan seperti ini. Kemudian juga kita bisa menentukan arahnya. Misalkan saya rubah dengan menekan R, saya mengganti arahnya seperti ini. Kemudian saya tekan G untuk grab dan Z untuk berada pada sumbu Z. Saya akan menaikkan seperti ini. Kita lihat di sini dengan posisi lighting yang lebih naik ke atas dan distance 10 terlihat pada preview terlihat sangat redup. Untuk itu saya coba distance-nya ubah menjadi 30. Kemudian kita tes render pada F12 di sini, maka kita akan mendapatkan lighting dengan bentuk seperti ada lingkaran di sini karena spot lighting adalah sebuah lighting atau sebuah cahaya yang kita sorot tujukan pada objek. Ini sering digunakan jika kita ingin membuat fokus pada salah satu objek atau bagian-bagian tertentu pada objek. Kemudian saya akan mengganti pada lighting yang keempat yaitu sun, di mana pada sun di sini yang khusus adalah dia mempunyai arah, tetapi sun tidak berpengaruh pada posisi. Jika saya menurunkan posisinya, saya tekan G untuk grab, kemudian saya tekan Z untuk berada pada posisi Z. Di sini perhatikan saya memindahkan posisi lighting tepat di bawah objek. Sebagaimana lazimnya lighting yang lain, jika saya memindahkan lighting, maka lighting tersebut akan berpengaruh dari posisinya. Tetapi khusus untuk sun ini tidak berpengaruh. Saya tekan F12 untuk membuktikannya. Di sini kita lihat, walaupun lighting berada di bawah dari objek, namun cahaya kita tetap ada. Ini dikarenakan kita mempunyai asumsi bahwa cahaya sun atau cahaya matahari tidak dapat kita pindahkan. Yang dapat berubah pada lighting sun adalah arah dari cahaya tersebut. Saya kembalikan posisinya G, menekan G, kemudian saya menekan Z, saya tarik ke atas seperti ini. Yang dapat kita lakukan adalah merubah posisi dari cahaya matahari tersebut. Saya tekan R untuk rotasi, saya pilih rotasinya ke arah sana. Kemudian saya menekan F12. Di sini maka kita akan melihat perbedaannya yaitu pada shadow yang terjadi di mana shadow tersebut mempunyai arah yang berdasarkan asal dari cahaya matahari. Cahaya matahari ini di sini adalah paralel yang berarti tidak mempunyai sudut perspektif. Jika saya mengganti posisi pada side view di sini, kemudian saya menekan R untuk rotasi, saya memilih ke arah sini, kemudian saya menekan F12 untuk preview, maka kita lihat di sini posisi rotasi dari cahaya tersebut pun berubah. Mungkin saya coba sekarang R, rotasi saya pindahkan ke arah ini, kita menekan F12 untuk melihat preview yang lebih jelas. Di sini akan terlihat bagaimana cahaya matahari tersebut bersinar menyebabkan shadow, tetapi shadow tersebut tidak mempunyai perspektif karena kita anggap cahaya dari matahari adalah paralel. Sehingga kita lihat di sini garis-garis bayangannya pun paralel. Kemudian cahaya yang kelima adalah hemi, di mana pada hemi ini kita lihat selain arah dari cahaya, juga kita mempunyai seperti distance payung yang hampir sama seperti area. Namun yang berbeda di sini adalah perhatikan pada shadow panel kita tidak menemukan option, sehingga kita lihat bahwa hemi lighting memang tidak mempunyai shadow. Saya menekan F12 di sini, maka kita lihat bahwa hemi di sini hanya menerangi objek tetapi tidak menyebabkan shadow. Saya mengganti sekarang lightingnya kembali kepada lamp, kemudian kita lihat di sini pada panel shadow. Kita melihat pada panel shadow secara default adalah ray shadow selalu aktif yang menandakan bahwa objek kita mempunyai shadow. Jika saya menonaktifkan, saya menekan F12, maka saya lihat di sini objek kita tidak menyebabkan cast shadow. Kemudian saya aktifkan shadow di sini. Di sini ada tanda only shadow. Jika saya menghidupkan only shadow, berarti bahwa lighting kita ini tidak mempunyai sinar. Dia hanya menyebabkan shadow pada objek. Untuk melihat hasil dari only shadow ini, kita membutuhkan lighting yang kedua. Untuk itu saya akan mencoba untuk menduplikat lighting ini. Saya tekan Shift dan D. Kemudian saya grab dan pindahkan pada posisi ini. Mungkin yang lighting yang kedua ini saya akan ganti menjadi spot.
Kemudian saya pilih rotasi, saya ganti rotasinya ke sini. Kemudian juga saya mengatur besaran dari spot tersebut. Oke, kira-kira seperti ini. Perhatikan di sini saya menekan F12, maka kita akan melihat di sini, oh, saya belum memindahkan lighting kita ini menjadi only shadow-nya tidak aktif. Ini karena dua-dua lightingnya adalah only shadow, maka kita tidak bisa melihat cahaya tersebut. Ini karena saya menduplikasi dari objek lighting yang pertama. Untuk itu pada lighting yang kedua saya menguncheck tanda only shadow-nya. Kita lihat pada F12 di sini, maka kita akan melihat dua bayangan, di mana bayangan yang pertama adalah hasil dari lighting spot kita ini, kemudian bayangan yang kedua adalah dari shadow dari lighting yang pertama ini yang hanya menyebabkan shadow. Mungkin arahnya sekarang kurang tepat. Saya akan mengganti pada front view. Di sini saya menekan R untuk kemudian saya akan mencari G untuk grab, saya Z untuk naikkan sedikit. Seperti ini. Mungkin saya menekan F12 sekarang. Mungkin kita lihat saja di sini bahwa objek-objek ini mempunyai dua bayangan. Bayangan yang pertama adalah berasal dari lighting spot kita, kemudian bayangan yang kedua adalah berasal dari lighting yang pertama ini yang hanya menampilkan shadow. Saya coba tutup, kemudian saya akan menghapus lighting kita yang kedua ini. Saya menekan X, kemudian erase selected object. Saya memilih kembali lighting ini. Kemudian saya uncheck tanda only shadow. Dengan demikian kita lihat bahwa optional pada lighting tersebut dapat kita atur dan kita dapat menambahkan berbagai lighting. Juga kita bisa mengatur tipe atau jenis dari lighting tersebut. Kemudian kita lihat di sini pada lamp panel yang selalu ada adalah di sini layer, negative, no diffuse, dan no specular. Di sini jika saya mengaktifkan layer, maksudnya adalah bahwa lighting tersebut hanya akan berpengaruh pada layer yang sama. Di sini karena saya hanya mempunyai satu layer dan lighting tersebut bersama-sama dengan objek ini pada layer yang sama, sehingga lighting ini selalu menyinari objek tersebut. Saya memilih nonaktifkan layer tersebut. Kemudian jika kita memilih negatif, maksudnya adalah lighting tersebut menyebabkan negative color atau kebalikannya. Kemudian di sini ada tanda no diffuse. Maksudnya adalah lighting kita ini tidak menimbulkan warna pada objek. Jika saya menekan F12 di sini, maka kita akan melihat bahwa lighting kita ini hanya menyinarkan, tetapi pada objek di sini saya mempunyai objek yang berwarna. Di sini yang terjadi adalah objek kita tetap berwarna gelap atau hitam. Ini karena objek-objek tersebut tidak mempunyai diffuse color dari cahaya tersebut. Saya menguncheck tanda no diffuse. Di sini kemudian saya memilih no specular. No specular maksudnya adalah pada objek-objek silinder atau yang melengkung kita tidak menemukan spekular. Contohnya saya menekan F12 di sini. Kita lihat pada sphere di sini kita tidak menemukan spekular. Saya menguncheck atau menonaktifkan no specular tersebut. Kemudian pada lighting kita bisa menentukan tekstur dan berbagai ragam aplikasi lighting lainnya. Kita akan bahas pada tutorial-tutorial berikutnya.